Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya selalu jadi perbincangan hangat ya, terutama di negara kita Indonesia yang sangat beragam ini. Betul sekali. Topiknya adalah moderasi beragama. Sumber kita kali ini unik banget, bukan artikel atau riset, tapi sebuah naskah dialog. Iya, dialog antara Kiai Usman, seorang kiai yang sangat berpengalaman, dengan Mas Faiz, seorang mahasiswa paskasarjana. Jadi kita seolah-olah akan menguping percakapan mereka. Melalui dialog ini, kita akan coba bongkar apa sih sebenarnya esensi moderasi beragama itu? Terus gimana cara kerjanya dalam hukum Islam? Dan siapa yang paling bertanggung jawab menyebarkannya? Siap ya? Siap. Dan format dialog ini yang menurut saya membuatnya menarik. Kita jadi tidak hanya dapat daftar definisi, tapi kita bisa melihat proses berpikirnya. Iya, betul. Kita lihat bagaimana sebuah konsep yang mungkin terdengar rumit dan berat, dijelaskan dengan cara yang sangat berbumi. Dari seorang guru ke muridnya. Persis. Ini adalah simulasi transfer pengetahuan yang jujur. Dan menurut saya, ini kunci untuk memahami bagaimana kerukunan di Indonesia itu seharusnya diupayakan. Lewat obrolan ya, bukan cuma lewat aturan di atas kertas. Tepat. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang juga jadi pembuka obrolan mereka. Mas Faiz ini langsung bertanya ke Kiai Usman, apa sih Kiai esensi dari moderasi beragama dalam Islam? Pertanyaan yang bagus banget. Bagus banget karena kata moderat ini kan sering sekali kita dengar, tapi kadang maknanya jadi kabur. Jadi abu-abu ya? Iya, ada yang bilang moderat itu lembek, ada yang bilang pelin-pelan. Nah, Kiai Usman langsung memotong semua kerancuan itu. Betul, jawabannya langsung ke jantung persoalan. Menurut Kiai Usman, intinya itu cuma 3. Oke. Menjalankan agama dengan seimbang, tidak ekstrim kanan atau kiri, dan yang terpenting menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Beliau juga menekankan, ini bukan barang baru yang diimpor dari barat atau semacamnya. Ini adalah fondasi asli untuk membangun masyarakat yang harmonis. Oke. Bahkan kalau kita lihat dari bahasa, sumber kita menyoroti bahwa kata moderasi dalam KBBI itu artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Jadi secara bahasa saja sudah jelas ya tujuannya. Sudah sangat jelas menghindari kutub-kutub ekstrim yang berbahaya itu. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling krusial, karena ini menjawab keraguan yang sering saya dengar juga. Mas Faiz seolah-olah mewakili kita semua nih, bertanya lagi untuk memastikan. Untuk konfirmasi ya. Jadi kiai moderasi beragama itu bukan berarti melemahkan ajaran agama kan? Nah, ini dia. Ini ketakutan yang wajar. Banyak yang khawatir kalau kita jadi moderat, artinya kita jadi kurang taat, atau mengkompromikan prinsip-prinsip inti keyakinan kita. Dan jawaban Kiai Usman di sini benar-benar sebuah reframe yang kuat. Beliau bilang justru sebaliknya. Oh, sebaliknya? Iya, moderasi itu bukan melemahkan tapi memperkuat esensi ajaran agama. Menarik, caranya gimana? Caranya dengan menampilkan wajah agama yang penuh toleransi, keadilan, dan rasa hormat. Tujuannya bukan untuk mendiskon ajaran, tapi untuk mengangkatnya ke level yang lebih tinggi, yaitu berkontribusi pada kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini mengubah paradigma ya, dari yang tadinya fokus pada seberapa benar saya, betul, menjadi seberapa besar kebaikan yang bisa saya ciptakan bersama orang lain. Tepat. Saya suka sekali pergeseran fokus itu. Jadi ini bukan soal mengurangi dosis keyakinan, tapi soal mengubah cara penyajiannya di ruang publik. Kiai Usman juga menambahkan poin penting, bahwa Islam itu sendiri mengajarkan untuk tidak fanatik, dan justru harus menjunjung tinggi keadilan. Iya. Ini seperti mengatakan bahwa bukti paling nyata dari iman yang kuat bukanlah arogansi, tapi justru kapasitas untuk berlaku adil, bahkan kepada mereka yang berbeda. Tepat sekali. Karena fanatisme itu kan lahir dari keyakinan sempit bahwa hanya kelompok saya yang paling benar dan yang lain mutlak salah. Iya ya. Sehingga yang lain boleh diabaikan atau bahkan disingkirkan. Nah, moderasi seperti yang digambarkan Kiai Usman mengajak kita untuk melampaui jebakan itu. Ya, mengatakan bahwa kekuatan sejati sebuah ajaran agama itu terlihat dari kemampuannya untuk hidup berdampingan secara adil dan terhormat dengan yang lain. Jadi agama yang kuat adalah agama yang inklusif, bukan yang eksklusif. Persis. Oke, jadi kita sudah sepakat moderasi itu soal keseimbangan bukan kelemahan. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menerapkannya. Nah, itu dia. Apakah ini cuma sekedar niat baik atau sikap mental saja? Ternyata sumber kita menunjukkan ada pilar-pilar yang sangat praktis dan teknis. Iya, ada kerangkanya ya dalam hukum Islam. Betul.
Disinilah diskusi mereka beralih dari filosofi ke semacam manual penggunaan. Hahaha, manual penggunaan. Oke. Kiai Utsman memaparkan ada 3 pilar utama yang menjadi semacam toolkit praktis. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud, lebihan. Tidak terlalu longgar sampai kehilangan prinsip, tapi juga tidak terlalu kaku sampai menutup mata dari konteks. Seperti menjadi wasit yang adil dalam diri kita sendiri ya. Betul sekali. Memastikan kita tidak terlempar ke salah satu kutub ekstrim. Menarik. Jadi tawasud ini lebih ke soal kalibrasi internal ya, bagaimana kita mengatur diri sendiri. Tepat. Lalu setelah diri kita seimbang, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain? Di situkah pilar kedua masuk? Persis. Pilar kedua adalah tasamuh, yang biasa kita terjemahkan sebagai toleransi. Toleransi, oke. Tapi Kiai Utsman memberikan definisi yang lebih dalam. Ini bukan sekedar membiarkan yang lain ada dengan pasif. Oh, Tasamuh adalah sikap proaktif untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak mereka untuk meyakini dan menjalankan apa yang mereka yakini. jadi ada unsur pengakuan dan penghormatan aktif di dalamnya. Benar, ini bukan soal saya benar, kamu salah, tapi ya sudahlah. Melainkan, kita berbeda dan saya menghormati hakmu untuk berbeda. Tapi di mana batasnya? Apakah sumber ini memberi petunjuk kapan sebuah sikap toleran bisa dianggap kebablasan menjadi pembiaran terhadap ketidakadilan? Pertanyaan bagus sekali. Misalnya, jika ada kelompok yang jelas-jelas menyebarkan kebencian, apakah tasamuh berarti kita harus diam saja? Pertanyaan yang sangat bagus. Meskipun dialog ini tidak merincinya, kerangka yang diberikan Kiai Utsman secara implisit sudah menjawabnya. Ingat pilar pertama, tawasud, keseimbangan. Toleransi yang seimbang tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela, karena ketidakadilan itu sendiri adalah sebuah bentuk ekstremisme. Ah, oke. Dan ingat juga penekanan Kiai Utsman pada keadilan. Jadi, tasamuh itu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Jadi kita mentolerir perbedaan keyakinan, tapi bukan berarti kita mentolerir tindakan yang merusak tatanan sosial dan keadilan. Tepat. Jadi ketiga pilar ini saling terkait dan saling mengontrol. Oke, tadi ada tawasud untuk internal, tasamuh untuk eksternal, lalu apa yang menjadi perekat semuanya? Perekatnya adalah pilar ketiga, ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah. Ini juga konsep yang berlapis-lapis, bukan cuma satu dimensi. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Ya. Tapi dalam konteks negara seperti Indonesia, yang lebih ditekankan adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama manusia. Betul. Dan yang luar biasa di sini adalah bagaimana Kiai Utsman secara lugas menghubungkan ketiga pilar ini, tawasud, tasamuh, ukhuwah, dengan tujuan yang sangat konkret, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga NKRI. Iya. Jadi ini bukan lagi sekedar anjuran moral yang abstrak, ini adalah pondasi teologis untuk kewarganegaraan yang aktif. Wow, saat Anda menjelaskannya seperti itu, saya baru sadar. Jadi yang terdengar sangat spiritual, keseimbangan, toleransi, persaudaraan, ternyata adalah toolkit hukum yang sangat praktis. Betul. Ini bukan sekedar anjuran untuk jadi orang baik, ini adalah kerangka kerja untuk membangun dan merawat sebuah negara. Ini jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tepat. Tawasud menjaga kita dari radikalisme pemikiran. Tasamuh mengatur perilaku kita dalam interaksi sosial. Dan ukhuwah memberikan landasan emosional dan identitas bersama bahwa, hey, kita semua ini satu perahu, satu bangsa, satu kemanusiaan. Ketiganya adalah satu sistem yang utuh. Oke, kerangka kerjanya sudah sangat jelas. Konsepnya kuat, pilar-pilarnya kokoh, tapi alat secanggih apapun tidak akan berguna kalau tidak ada yang menggunakan dan mengajarkannya. Nah, itu dia. Ini membawa kita ke pertanyaan logis berikutnya dari Mas Faiz. Siapa yang punya tanggung jawab utama untuk mempromosikan ini semua? Tentu saja. Sorotan langsung tertuju pada para ulama dan tokoh agama. Dan Kiai Utsman tidak menghindar dari tanggung jawab itu. Beliau menegaskan peran mereka bukan hanya penting, tapi krusial. Krusial ya? Beliau lalu menjabarkan semacam, job description tidak resmi bagi para pemuka agama. Ada 4 tugas utama. Oke, apa saja itu? Pertama, dan ini yang paling fundamental menurut saya, adalah menjadi teladan, uswatun hasanah. Menjadi contoh.
Betul, perilaku mereka sehari-hari, cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi dengan orang yang berbeda, itu harus menjadi cerminan hidup dari semua prinsip yang tadi kita bahas. Ini yang paling berat ya. Karena perkataan bisa diatur, tapi perilaku tidak bisa bohong. Betul sekali. Apa yang dilakukan itu jauh lebih nyaring daripada apa yang dikatakan. Oke, itu yang pertama. Lalu, Tugas kedua adalah mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. sebuah frasa yang sering kita dengar. Ya, yang artinya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah tugas intelektual dan spiritual. Para ulama harus mampu menafsirkan dan menyampaikan ajaran agama dengan cara yang menyejukkan. Yang membawa kebaikan bukan hanya untuk jamaahnya sendiri, tapi untuk seluruh ekosistem sosial, bahkan lingkungan. Ini antitesis dari ajaran yang menebar kebencian. Jadi, dari teladan pribadi, lalu ke pengajaran publik. Masuk akal. Apa tugas ketiga? Tugas ketiga adalah proaktif membuka dialog dengan umat beragama lain. Dialog. Kiai Usman sampai menyebut dialog dan toleransi sebagai bagian terpenting dalam menjaga keutuhan NKRI. Wow, bagian terpenting. Ini menempatkan dialog antar keyakinan bukan sebagai acara seremonial setahun sekali, tapi sebagai pilar utama ketahanan nasional. Kenapa begitu? Karena tanpa dialog, yang ada hanya prasangka dan monolog yang saling curiga. Dialog itu seperti ventilasi dalam sebuah ruangan yang pengap. Ia membuka jendela agar udara segar, saling pengertian, bisa masuk. Saya suka analogi itu. Ventilasi. Oke, dan yang terakhir? Dan yang terakhir, tugas keempat adalah mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya moderasi itu sendiri. Oke. Jadi peran mereka tidak berhenti di mimbar atau di pesantren saja, tapi meluas ke ruang publik. Mereka harus menjadi pendidik sosial. Menjelaskan kenapa keseimbangan dan toleransi ini vital untuk kelangsungan hidup kita bersama. Tepat. Mereka harus jadi agen literasi keberagaman. Jika kita lihat keempat tugas ini, menjadi teladan, mengajarkan Islam yang damai, membuka dialog, dan mengedukasi publik, semuanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Saling terkait ya? Betul, seorang ulama tidak bisa efektif mengedukasi tentang toleransi jika ia sendiri tidak pernah mau minum teh bersama pendeta atau biksu. Semuanya harus terintegrasi. Menjelang akhir percakapan mereka, Kiai Usman menyampaikan sesuatu yang terasa seperti sebuah kesimpulan sekaligus ajakan. Iya, betul. Setelah memaparkan peran besar para ulama, beliau seolah-olah tidak mau beban itu hanya dipikul oleh para tokoh agama. Beliau berkata, mari kita sama-sama berupaya untuk menjadi agen perdamaian dan toleransi di tengah keberagaman ini. Kalimat mari kita sama-sama ini rasanya penting sekali. Sangat penting. Itu adalah momen operan tongkat estafet. Oh, saya suka istilah itu. Kiai Usman sebagai representasi ulama sudah memberikan pemahaman, kerangka, dan teladan. Sekarang tongkat itu diberikan kepada Mas Faiz. Yang mewakili generasi muda, kaum terpelajar. Dengar dialog ini. Pesannya jelas, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Ini proyek kolektif. Jadi kerukunan itu tidak bisa dideklarasikan oleh presiden atau ditekan oleh para menteri. Tidak bisa. Kerukunan itu harus dipraktekkan di level akar rumput. Benar. Jadi pada akhirnya para ulama memegang kunci untuk menafsirkan dan menyebarkan gagasan. Tapi masyarakatlah yang memegang kunci untuk menjadikannya kenyataan. Tepat sekali. Tanpa partisipasi aktif kita semua, di kantor, di pasar, di grup WhatsApp keluarga, konsep moderasi yang indah ini hanya akan menjadi dokumen yang tersimpan di perpustakaan. Tepat sekali. Perdamaian sejati hanya tercipta ketika setiap individu merasa terpanggil untuk menjadi agen perdamaian di lingkarannya masing-masing. Di lingkungan terkecil kita ya. Mungkin kita tidak bisa ikut dialog antar agama tingkat tinggi, tapi kita bisa mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang berbeda keyakinan. Tindakan-tindakan kecil itu ya. Tindakan-tindakan kecil itulah yang pada akhirnya membangun sebuah bangsa yang modern. Jadi, dari obrolan yang kelihatannya sederhana antara seorang kiai dan mahasiswanya ini, kita dapat peta jalan yang luar biasa lengkap. Lengkap sekali. Kita jadi paham bahwa moderasi beragama itu intinya adalah keseimbangan, bukan kompromi. Ia dipraktikkan lewat 3 pilar konkret, tawasud, tasamuh, dan ukhuwah. Dan semua ini punya tujuan akhir yang sangat praktis dan mendesak, menjaga rumah kita bersama, Indonesia. Bener. Sebuah kerangka yang jelas dari definisi, sanggahan terhadap miskonsepsi, prinsip praktis, hingga pembagian peran dan tanggung jawab kolektif. Semua terangkum dalam sebuah dialog. Semuanya.
Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari sini. Silakan. Dialog ini kan secara spesifik membahas peran ulama dan umat Islam dalam mempromosikan moderasi. Iya, konteksnya sangat spesifik. Nah, sebuah pertanyaan lanjutan yang bisa Anda renungkan adalah, bagaimana prinsip-prinsip universal yang tadi kita bedah, keseimbangan, toleransi proaktif, dialog, dan persaudaraan bisa diartikulasikan dan diterapkan oleh para pemuka dan penganut keyakinan lain di Indonesia. Atau bahkan oleh lembaga-lembaga sekular seperti sekolah, perusahaan, dan media? Bagaimana mereka bisa mengadopsi toolkit ini dengan bahasa dan cara mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang sama? Tujuan yang sama, yaitu harmoni dalam keberagaman. Tepat! Sebuah pertanyaan yang menantang dan sangat relevan. Bagaimana kita semua dari berbagai latar belakang bisa ikut serta dalam proyek bersama ini? Ini bukan hanya PR untuk satu kelompok, tapi untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.